Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesa Sanafrah dari jurusan Sistem Informasi kelas reguler pagi. Kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai fungsi PHP. Pada sebelumnya, saya sudah menjelaskan fungsi PHP pada program PHP View Anggota, View Barang, dan juga View Kategori. Untuk kali ini saya akan menjelaskan pada program PHP input anggota, input barang, dan juga input kategori. Pada input barang, di sini terdapat fungsi includes. Includes berfungsi untuk menyertakan file PHP lain ke dalam PHP kita, ke dalam program PHP yang kita buat. Hal ini sangat membantu untuk proses pemrograman karena tidak perlu menulis program PHP secara berulang-ulang. Di sini saya kembali menyertakan file koneksi PHP. Koneksi PHP ini berfungsi untuk menghubungkan program PHP kita dengan PHP MyAdmin. Kemudian, juga di sini saya menambahkan logika iset. Iset berfungsi untuk memeriksa sebuah objek dari form apakah ada atau tidak nilai yang dilempar dari suatu form. Fungsi iset akan tetap bernilai true atau benar meskipun nilai dari suatu form tidak terisi atau kosong. Kemudian di sini terdapat post. Post berfungsi untuk memanggil data yang telah diinputkan agar bisa ditampilkan di file action. Kemudian save di sini untuk menyimpan inputan kita. Kemudian query input digunakan untuk menginput data. Kemudian di sini terdapat MySQL query. MySQL query berfungsi untuk menjalankan instruksi atau argumen ke PHP MySQL. Kemudian terdapat koneksi yang berfungsi untuk membuat koneksi dengan PHP MyAdmin. Kemudian di sini terdapat insert into. Insert into merupakan sebuah statement yang berfungsi untuk menambahkan data ke dalam tabel database yang telah ditentukan. Di sini saya akan menambahkan data ke dalam tabel database barang. Kemudian setelah insert into, terdapat statement values. Di statement ini kita akan menyertakan value ke kolom yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat post kategori, post ID kategori yang berarti berfungsi untuk mengambil nilai yang ada dalam ID kategori. Kemudian ID post nama yang berfungsi untuk mengambil nilai yang ada pada nama. Kemudian di sini juga saya menambahkan logika query input untuk menginput data. Kemudian di sini terdapat header. Header ini berfungsi untuk membuat redirect PHP. Fungsi header ini harus ada sebelum meneruskan HTML atau teks apapun ke browser pengguna, yang berarti harus terletak di bagian atas halaman. Fungsi ini kemudian akan mengarahkan pengguna ke URL yang baru. Di sini saya mengarahkan program PHP input barang ke URL program PHP view barang. Kemudian jika benar, maka akan langsung terarah ke view barang, dan jika salah, akan terdapat tulisan error, MySQL error. Kemudian di sini saya membuat form inputan dengan tabel. Jadi terdapat ID kategori. Di sini saya untuk ID kategori menggunakan jenis inputan tabs number, yang berarti digunakan hanya untuk menginputkan angka. Kemudian untuk di nama, saya menggunakan jenis inputan tabs tag, yang berarti untuk menginputkan teks. Jenis inputan itu ada 4, jadi salah satunya ada tabs number, ada tabs tag, kemudian ada tabs date untuk menginputkan tanggal, kemudian ada tabs password yang digunakan untuk menginputkan password. Sekarang kita coba jalankan program PHP input barang ini ke dalam browser. Tekan localhost. PHP pagi.
tampilannya akan seperti ini untuk form inputannya. Di sini kita coba isi angka 1, 2, 7, nama, aku. Ketika kita submit, otomatis akan langsung mengarah ke URL view barang. Dan di database-nya juga otomatis ini akan bertambah. Untuk program PHP view kategori, di sini untuk script PHP-nya sama, yang membedakan hanya di insert into, post, dan juga di ini untuk from tabelnya. Jadi menyesuaikan saja sesuai kebutuhan kita. Untuk yang input anggota juga sama, yang membedakan hanya di insert into, terus di ini post value, dan kemudian di formnya. Kemudian kita coba jalankan yang input kategori di browser. Kita tinggal ganti aja. Input kategori. Nah, yang untuk input kategori, formnya akan seperti ini. Kemudian kita coba isi aku. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini, akan terlempar ke field kategori, dan di database-nya juga otomatis akan kembali bertambah. Kategori. Nah, di sini juga akan otomatis bertambah. Oh ya, sama yang membedakannya juga di header-nya ya. Jadi yang membedakannya juga termasuk di header-nya untuk location-nya. Mungkin ini saja penjelasan mengenai fungsi PHP-nya. Selanjutnya kita akan mengupload file yang telah kita buat ini ke dalam GitHub. Langkah pertama untuk mengupload file ke dalam GitHub, pertama kita buka terlebih dahulu GitHub di browser. github.com. Ini kita ke github.com. Di sini saya sudah membuat repositorinya PHP Pagi. Kemudian kita buka folder file PHP-nya. Localhost, xampp, itu PHP Pagi. Kemudian kita shift, kemudian klik kanan, lalu git bashir. Setelah itu di sini kita ketikkan git init, enter, kemudian git add, kemudian nama file PHP yang ingin kita upload, input barang, ketik PHP, kemudian enter. Setelah itu git commit, m up input barang, kemudian enter. Setelah ini kita git push kemudian enter. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, berarti tandanya filenya sudah terupload di dalam GitHub. Sekarang kita buka GitHub, kita refresh. Nah,
untuk input barang di sini sudah terupload. Kemudian kita kembali upload untuk input kategori dengan cara yang sama. Ini kita keluarkan dulu. Kembali ke folder. Lakukan hal yang sama. Git Bashir. Kemudian git init. Enter. Git add input kategori. Kategori titik php. Kemudian enter lagi. Kemudian git commit. Up input enter. Terakhir git push. Kemudian enter. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke GitHub. Kemudian refresh. Nah, input kategori di sini sudah terupload ke dalam GitHub. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi PHP dan cara mengupload file ke dalam GitHub. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.